Lemesin aja. Lemes say. Lemes banget. Action. Hai lemesin. Hai. Apa jenenge? Lemesin aja. Apa judulnya si koncone? Nyelok koncone. Nyelok ngomong apa? Sobat lemes. Sobat lemes. Astagfirullahaladzim. Hai sobat lemes. Hai sobat lemes. Lemesin aja. Lemes say. Lemes banget. Kamu lagi sakit ya? Suaraku seperti kodok. Covid Omicron. Kalau saya kira namanya bukan Covid lagi tapi Omicron. Omicron. Nah, jadi nek wong positif celukane Omicron. Positif. Wis akeh lho orang Indonesia. Sudah banyak di Indonesia. Ya iya di Mojokerto pun sendiri juga Oh ada. iya sudah ada? Iya udah ada. Really? Iya. Oh, tapi enggak ke-expose ya di Mojokerto Ke ya? expose. Oh ya? Iya tapi udah sembuh. Oh, alhamdulillah. Ya gitu deh. Oke lah ya, enggak ngomongin Covid ya. Kamu sakit-sakit jadi manja gak sih? Sometimes menjadi anak yang manja lah. Kalau di rumah pasti tetap namanya anak ya ke orang tua, apalagi ke ayah sama ibu pasti tetap kelingi dikit gitu. Oke, tapi cowok kok manja sih, sakit bukannya kayak lebih mandiri, harus mandiri gitu ya anak cowok. Gimana kalau mandiri? Namanya sakit terkapar. Enggak, maksudnya kan Tidak sakitnya nggak sampai yang lumpuh gitu. Ya ampun, ya jangan sampai. Maksudnya kan masih kuat untuk jalan. Yang seharusnya anak cowok tuh bisa mandiri, bisa kuat gitu kan. Kenapa orang-orang harus berpikiran kayak gitu? Ya soalnya kalian cowok. Emangnya anak cowok nggak boleh lemah, nggak boleh ngalem. Ngalem itu apa ya? Manja, nggak boleh kelingi. Maksudnya kenapa orang-orang harus berpikir hanya sosok perempuan, hanya cewek aja yang istilahnya boleh melakukan hal-hal seperti itu. Ya soalnya biasanya kan anak cowok dikenal dengan apa ya? Ya dia yang kuat, yang bisa mandiri gitu kan. Tapi kan cowok manusia. Ya kan? sama, cewek juga manusia. Ya iya, makanya karena sama dengan manusia itu yang harusnya orang-orang tuh berpikir kayak ya cowok juga bisa loh sakit, juga cowok itu juga bisa manja, cowok itu juga bisa apa ya, melakukan hal-hal yang tidak dinormalkan seharusnya gitu kan. Orang-orang biasanya tuh ya kalau ada cowok yang kayak gitu tuh orang-orang pasti berpendapat kalau cewek itu cowok itu gini. Apa gini? Dalam artian tuh kayak agak gini loh. Agak banci. Agak lemes. Kayak kamu. Ya kan lemes. Ya kan sahabat sakit. lemes. Benar. Iya sih. Aku juga kan? aku dulu itu ya sering banget kalau zaman sekarang mungkin ini ya bully kali ya, maksudnya lebih hitsnya bully. Tapi kalau dulu itu kan orang-orang menganggap itu sebagai hal yang normal. Ketika seseorang anak cowok istilahnya apa namanya ngalem-ngalem manja-manja kayak gitu, itu dulu banget zaman kelas SD lah, SD di sekitar rumah tetangga dulu. Ya yang namanya orang bermain ya, anak-anak kecil bermain ya. Bener. Kan bermain chef-chefan, istilah dalam tanda kutip masak-masakan, main boneka. At least bonekanya nggak boleh boneka yang cewek loh, iya kan? Aku punya boneka ya istilah mungkin boneka beruang, boneka. Kalau dulu ada ini loh, Winnie the Pooh. Itu kan juga identik dengan cowok. Maksudnya kan kartun itu kan genderless. Bener. Iya kan? Tapi zaman sekarang tuh beda sih sama zaman sekarang, kayak anak kecil pun cowok nih, yang notabene dia cowok. Main boneka aja pasti orang tuanya, ya anak cowok kok main boneka sih. Itu yang sampai detik ini aku melihat bahwasanya orang-orang, aku bilangnya orang-orang dulu kali ya. Orang-orang dulu yang mungkin dalam tanda kutip literasinya kurang, atau mungkin mereka juga istilahnya tidak punya relasi untuk istilahnya menginfokan hal itu. Itu menjadi satu hal yang akhirnya toksik kalau zaman sekarang. Anak cowok tuh dituntut ya, kalau cowok ya mainnya harus mobil-mobilan, harus kayak main rumah-rumahan, terus apalah itu yang berhubungan dengan kejantanan, keberanian, strong. Padahal ya enggak gitu loh. Ya kan? Tapi kamu sebagai cowok nih, kamu mengalami hal tersebut pasti pernah lah ya. Pernah banget. Kamu menanggapinya dengan cara yang kayak gimana? Ya kalau zaman dulu ya, zaman masih kecil kayak yang ya elah, ya udah.
kayak dikatain banci, dikatain bencong. Kalau dulu bencong ya, bencong terus Nandisai. nggak dulu nggak. Maksudnya kalau dari segi bahasa dulu nggak gitu, tapi dulu tuh kayak lebih yang langsung kasar gitu loh. Gimana? Kayak ya wis, bencong hari gitu Nani. Ancen Irita. Ya dalam hati melok tahu kan. Yang maksudnya orang-orang dulu tuh lebih frontal. Iya, Menurut iya. aku ya daripada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang-orang menurut aku lebih ini kali ya, lebih aware. Maksudnya nggak sefrontal dulu. Dulu itu even maksudnya kita nggak seumuran ya. Orang yang lebih tua aja ada orang di sekitar lingkungan aku yang ya maksudnya berani ngomong kayak gitu. Oke. Itu aku dulu masih kecil banget. Oh, itu terjadi pada diri kamu Iya, sendiri? I did. Oh my god. Dulu banget ya, dan sampai sekarang sih alhamdulillah di lingkungan keluarga aku nggak yang kayak gitu sih. Maksudnya kayak kalau misalnya udah sakit lagi manja ya udah nggak apa-apa. It's to be normal as a humans kan. Nggak yang tiba-tiba kok cowok kok dulu sering banget lagi-lagi denger kayak cowok kok nangisan, ya kan. Iya. Hal-hal itu dulu itu menjadi hal yang tidak dinormalkan kepada seseorang laki-laki. Karena? Ya karena itu, karena orang tidak Oke. menganggap itu sebagai toksik. Orang-orang menganggap itu hal yang biasa aja. Orang-orang zaman dulu ya kalau laki-laki simbol keberanian, simbol kekuatan. Padahal kalau kita lihat belajar ya dari dulu sampai sekarang ilmu psikologi itu sama sebenarnya. Iya. Manusia punya perasaan. Manusia punya perasaan, bisa nangis, ya kan? Bisa mudah merasa kesepian, bisa mudah merasa sendiri dan it's to be a normal. Ya, tapi kan mungkin bedanya orang-orang tuh nangkepnya cowok, anak laki, dia pemimpin, dia Ya. iman buat Imam. iya imam. Iman itu sopo? Baru nyadar kalau aku ngomong iman. Dia tuh imam buat keluarganya. Jadi kayak dia tuh harus lebih kuat gitu loh. Jadi dia tuh harus lebih satu langkah atau berapa langkah di depan istri maupun anak-anak juga kan. Jadi kayak pasti ya sebisa mungkin lah anak cowok tuh jangan yang lemah gitu loh. Walaupun Ya. yang aku juga tahu kayak cowok tuh ya nggak apa-apa. Apa kan? Nggak apa-apa kayak kamu nangis, Bener. kamu ngeluh, terus kamu juga ngerasa capek, ya nggak apa-apa. Nggak apa. Cuman sometimes orang-orang pasti ngira, ya ayo, kamu kuat dulu. Buat orang-orang yang semisal cewek ataupun orang tua kamu, biar apa ya, bisa ngelindungin, bisa ngejaga Paham. kayak gitu kan. Pada sebenarnya itu hal-hal basic sih sebenarnya. Maksudnya masculinity di sini itu adalah hal yang basic yang dalam artian ya selayaknya laki-laki, tapi tidak akhirnya menjadi distandarkan bahwa semua harus seperti itu, nggak harus gitu kan. Apalagi soal fashion yang belakangan ini rame banget. Oh ya, Ya kan? yang gemas. Bener Tahu banget. nggak? Tahu. Itu juga fashionnya lucu-lucu sih, Nah, aku suka. Tapi sampai ada beberapa orang yang masih belum nerima itu, kayak Ya. cowok kok pakai rok sih, Nah. cowok kok pakai baju cewek sih. Cowok kok pakai yang crop tee gitu. Cowok kok pakai apalagi yang hits kalung mutiara. Oh iya. Ya kan? Iya, Dulu tuh dulu cowok pakai kalung tuh mati-matian dicaci pasti. Iya. Iya, Istilahnya kok orang Jawa kok lanang model apa kok nggak kalung, nggak Tapi cincin. zaman sekarang banyak banget kok orang yang pakai gelang, Ya, cincin, karena terus menurut aku, kalung. orang-orang udah lebih terbuka sih soal masculinity Iya. yang sebenarnya dalam tanda kutip. Apalagi kalau kita berbicara soal fashion dulu banget sebenarnya high heels itu sebenarnya adalah untuk kaum laki-laki di zaman kerajaan. Ah, sumpah? Iya. Kalau kamu baca sejarah evolusi Prancis, evolusi Inggris, high heels itu digunakan untuk laki-laki. Oh my Untuk god. menunjang. Pengen tukeran dong. Justru high heels itu digunakan untuk menunjang postur laki-laki supaya lebih menawan untuk menggandeng perempuan. Iya, iya, iya. Aku Ya, juga kaget bacanya kayak berarti sama dong kayak yang kamu tahu nggak sih yang seleb itu yang dia mesti pakai fashion yang gemas-gemas itu. TikTok Dia kan kan? juga dia kan juga suka tuh pakai sepatu yang ada heelsnya, yang ada haknya gitu-gitu. Terus beli-beli baju yang ya baju desainer yang emang itu fashionnya tuh biasanya dipakai sama cewek. I see. Kayak Rok gitu juga. break the limit gitu ya dia ya. Cuman aku sering kan baca-baca komentarnya juga kayak aku netizen tuh bilang aku berusaha beradaptasi nih nontonin konten-konten kamu yang kayak gini, maksudnya Iya.
I mean tuh mereka sebenarnya tuh masih belum siap Ya, gitu loh benar, buat benar. ngelihat cowok yang berpenampilan kayak gitu. Apalagi kita kan hidupnya di Malang nih kebanyakan. Banyak kan anak-anak Malang yang cowok-cowoknya Banyak pakai celana pendek. Temen-temenku pakai kutek gitu. Iya, Ya pakai udah biasa aja, kutek, pakai terus- kalung mutiara. Heeh. Terus kadang ada yang pakai Ya, apa namanya ini? pakai anting gitu. Ya udah biasa Dia mau aja. nggak mau kayak ya udah deh, kita harus menyesuaikan juga kan. Kita juga nggak bisa ngejudge orang Ya. mau pakai apapun. Lebih ke open minded sih harusnya. Ha. Akhirnya orang-orang sadar bahwa sebenarnya masculinity itu nggak terbatas. Maksudnya nggak terbatas harus yang bener-bener kayak ya cowok itu sakleknya kayak gitu, sebenarnya nggak ada kan, nggak ada pakemnya kan, gitu kan. Terus kalau kamu lihat film sih ya, Sobat Lemes ya, ada film Three Musketeers itu malah justru kamu tahu kan film Three Musketeers yang rajanya tuh bahkan pakai baju yang warnanya ungu, pink, yang kayak ada balon-balonnya, terus dia pakai legging, terus pakai high heels. Itu dulu high heels itu simbolnya laki-laki dulu, tapi memang dulu ya, maksudnya akhirnya nggak bisa disamakan karena memang kan zaman berkembang. Tapi kalau Ya. kita berbicara soal fashion itu pasti berulang-ulang gitu loh polanya, dan itu akhirnya sometimes menjadi bumerang kalau sekarang diterapkan. Kalau istilahnya apa ya, nggak perlahan-lahan tuh orang-orang kaget sih emang. Iya, apalagi kayak masih banyak kan zaman sekarang orang-orang yang zaman apa istilahnya zaman dulu, dia yang masih belum bisa mengikuti tren Ya. kayak gitu kan. Jadi mereka masih belum bisa open tuh. Terus ya timbullah hujatan-hujatan atau enggak. Apalagi orang-orang yang dari Facebook tuh, kalau masuk ke Instagram sama TikTok aja. Iya, iya. Jangankan mereka-mereka yang jadi ini ya public figure, kadang aku aja ya, maksudnya aku sometimes pakai baju yang slim fit dikit, terus kayak yang ngeplek di badan gitu ya. Itu aja kayak yang udah di sana deh ya, kok cowok pakai baju kayak gitu, kok cowok kayak gitu. Terus kadang sometimes yang paling ini adalah rambut panjang. Oh ya, Ya kan? ya. Literally itu bener-bener mengganggu banget sih. Orang-orang kayak menganggap cowok-cowok berambut panjang itu pasti cowok-cowok yang banci, cowok-cowok yang bencong, cowok-cowok yang mereka nggak on pakemnya sebagai seorang laki-laki. Padahal yo, kenapa? Apa ada yang salahkah dengan cowok laki-laki harus berambut panjang? Padahal ketika ada perempuan berambut pendek, itu orang biasa aja. Ya kan, Iya. ada cewek yang berperilaku seperti cowok, orang-orang biasa aja. Tapi kenapa ketika sebaliknya cewek istilahnya cowok berperilaku bukan berperilaku, look like visualizationsnya like a cewek, kenapa orang-orang menjadi kejam gitu ya? Ya gimana ya? Soalnya udah Gimana dari menurut awal kamu enggak, sebagai soalnya seorang aku mikirnya, soalnya aku mikirnya udah sejatinya cowok tuh dia jadi yang cowok yang Jadi lambang lah ya. cool gitu loh, Ya. yang emang kamu cowok, ya Paham, jaga diri kamu sebagai cowok. Maksudnya kayak nggak banyak sih, mungkin nggak banyak sih kayak cowok yang pakai baju yang kayak gitulah. Dan kelakuannya juga pun ikutan jadi kayak gitu. Oh, I see. Jadi kayak orang-orang itu iya, masih iya, belum paham, bisa menerima itu. Dan soalnya orang-orang pasti mikirnya sejatinya tuh kamu cowok. Ya udah berperilaku aja sebagai cowok gitu. Senormal-normalnya sebagaimana cowok. mestinya. Iya. Atau mungkin gini, orang-orang tuh akhirnya berpikir menjadi hal yang mengganggu ya, menjadi toksik ketika ada beberapa oknum. Aku bilang oknum ya, karena nggak semua orang. Oknum yang akhirnya mereka tuh pakai baju like cewek. Maksudnya dalam tanda kutip pakai anting, pakai kalung, terus kemudian pakai baju yang istilahnya ya orang mandangnya cewek lah istilahnya ya. Itu mungkin mereka menjadi terganggu karena cowok yang harusnya bersikap seperti cowok akhirnya ikut menjadi seperti cewek karena bajunya. Paham gak sih? Ya. Mereka memvisualisasikan diri mereka sebagai cewek melalui fashion, akhirnya jadi dirinya ikut. Dan itu yang mungkin orang-orang nggak bisa terima. Padahal sebenarnya ketika kamu cowok bervisualisasi seperti cewek, ya jadilah cowok, ya kan sih. Maksudnya Tapi jarang nggak sih? Ya. Jarang banget. Jarang ada banget cowok sih. kayak gitu. pasti kebanyakan ya almost ya kan, aku juga nggak ngecit atau gimana gitu lah, itu hak mereka itu. Ya. Aku sebagai istilahnya generasi Gen Z ya, we are sebagai generasi Gen Z itu mencoba untuk open minded bahwa ya sudah, ya nggak apa-apa gitu, itu pilihan dan
itu sama sekali nggak ada pakemnya, sama sekali nggak ada peraturannya, dan itu tidak berhak dilarang menurut aku. Karena ketika sudah toxic masculinity di hal-hal itu, ya kalau mereka strong enough secara mental. Ya, bener. Kalau enggak, itu akhirnya jatuhnya panjang loh. Ya, soalnya Ya kita kan? nggak bakal tahu mereka bisa nahan itu sekuat mana. Terus apalagi kita nggak tahu backgroundnya mereka kayak gimana, Yes. pengalaman hidupnya mereka kayak gimana. Mereka jadi kayak gitu karena apa? Nah, Kan kita juga bisa nggak jadi yang ada latar tahu. belakang ya kan? Ya, pasti ada sebab, ada akibat. Ada akibat, ada sebab. Seperti itu. Jadi ya yuk kita Aku juga sebagai- mau cerita sih sebenarnya. Gimana? Kayak aku pernah kejadian itu 2 kali. Yang satu sama si dia pas waktu ke Indomaret. Miss Satria. Iya, sama Satria pas waktu ke Indomaret. Dia rambutnya panjang soalnya. Iya, dia rambutnya panjang waktu itu, nggak dikuncir, waktu itu digerai kan. Abis itu kita mirip kamu ya jadinya. ya gitulah. Dia kan nyetir. Kita tuh abis parkir terus mau keluar, terus ditanyain mau belok, mau ke sebelah mana, Mbak? Iya gak sih Mas Sat? Iya. Kayak gitu pokoknya. Dan itu kejadian pertama. Itu pas waktu di Surabaya. Dan itu tukang parkirnya tuh emang bapak-bapak. Dan menurutku ya Yang nggak masih- aware, iya, yang nggak awas. yang nggak ngeliatin. Oh, saya kirain cewek tadi gitu. Yang kedua itu pas waktu sama temanku abis ngambil duit. Terus habis itu ini kan ditanyain, mau turun tambah. Saya cowok Pak. Temanku bilang gitu. Iya. Suaranya cowok. Suaranya cowok. Kok bisa ya? Terus. Jadi kayak, oh aku saya kirain cewek, soalnya rambutnya panjang. Saya cowok kok Pak. Gitu. Sampai temanku tuh bilang kayak gitu. kan. Jadi ya pasti banyak lah orang-orang yang masih Banyak. belum ngikutin tren kayak gitu-gitu kan. Itu teman kamu ya, aku sendiri. Ya aku nggak bisa menyalahkan siapapun ya. Aku punya suara kayak gini ya. Sekarang maksudnya kan sekarang aku lagi emang lagi nggak sehat. Ya, I Ya kan? know. Suaraku kan istilahnya bukan yang ngebas banget, istilahnya bukan yang cowok banget. Tapi kalau dibilang cewek banget juga enggak sih. Tapi mungkin lebih banyak ke cewek kali ya. Secara tone suara gitu ya. Ketika aku angkat telepon, kamu tahu nggak sih fun fact-nya, aku tuh sering kayak selamat pagi Bu. Orang itu selalu manggil aku ibu atau mbak. Dan kemarin baru aja terjadi waktu aku di pom bensin, aku tuh sama temanku Rega. Kita tuh pakai ini, aku tuh pakai hoodie, terus pakai shawl gini, terus aku kan pakai jas hujan yang aku kerukupin, pakai masker batik bunga-bunga. Oh ya. Terus mbaknya tanya gitu kan, Desi berapa gitu kan. Oh awalnya gini, temanku kayak gitu kan turun, nyapa si mbak SPBU ini itu adalah temennya. Oh ya. Dia bilang gini, loh Rek kok sing gonceng sing wedok sih, bilang gitu. Terus diperkuat lagi ketika aku ditanya berapa. Dia nggak tanya berapa Mbak atau Mas, berapa? Aku jawab 20.000 Mbak gitu. Dia ya wis kayak langsung ya ini cewek. Sampai Mbaknya tuh ngelirik aku lagi gini loh. Kayak memastikan apakah itu aku tuh cewek atau cowok. It because my voice, karena suaraku kayak gitu. Ya aku gak bisa nyalain Mbak sih. Ya kan, aku gak bisa menyalahkan Mbaknya karena waktu itu posisi udah sangat brukut ya. pasti Sangat-sangat tertutup. Cuman kelihatan mata doang segini, sobat lemes segini doang. 20.000 Mbak. Oh my God. Jadi kayak toxic masculinity is on me when I was child until I grew sampai adult now 23 years old, itu aku masih merasakan. Tapi untungnya gak separah dulu sih. Maksudnya kalau dulu tuh kan orang sampai ngejudge gitu kan. Kalau sekarang banci. ya seperti itulah. Rata-rata gini, Mbak gitu. Ya kan itu Anda yang biasanya kayak gitu kan. Ya seperti itulah. Dan ya maksudnya untung secara visual aku juga gak kepingin untuk ikutan tren yang seperti itu gitu loh. Gitu sih. Jadi ya tertolong lah dari segi visual ya kan. Kalau dari segi fisik itu kan aku juga kurus, tinggi kan. Bener. Iya kan. Bener. Aku kalau udah pakai masker, udah pakai yang tertutup gitu kan pasti orang ngira cewek. Iya. Kemana Mbak? Kemana Mbak? Untung aku gak ditawar ya kan. Aduh. Nanti nawarnya lewat saya aja ya. Diskon 30%. Manajemen tapi ya nih. Diskon opening. Opening. Ya sudahlah seperti itu ya. Iya. Pokoknya ya Pesen buat orang-orang
yang emang masih belum bisa menerima itu, ya pelan-pelan, walaupun kita juga nggak bisa mewajarkan hal itu. Betul. Tapi seiring berjalannya zaman, berkembangnya zaman, orang-orang tuh pasti apa ya? Ya fashion ataupun apapun itu juga ikut berkembang Ya, gitu. betul. Dan kita mau Secara nggak mau, kita juga harus bisa menerima itu Bener. nggak sih? Secara habit pun juga akhirnya mengikuti zaman juga kan. Ya kan kita nggak bisa terus akhirnya yang kayak dulu dibawa ya tetap boleh membawa akar-akar budaya, tapi kan tetap harus ada penambahan untuk mengikuti zaman berikutnya. Jadi ya intinya adalah tetaplah menjaga jati diri. ya. Siapa kamu sebenarnya? Dan yang paling penting juga adalah jangan judge orang dari apa yang dia tampilkan. Kalau kamu ingin tahu dia seperti itu kenapa, tanya dia. Ya. Bener. Oke. Deh segitu aja Sobat Lemas. Sekian dari Toxic Masculinity hari ini kita. Terima kasih sudah membahas diri saya malam ini. Ya segitu aja deh. Kita pamit. Bye-bye Sobat Lemas. See you. Lemesin aja. Lemas say. Lemes banget.